Pemirsa, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi satu korban meninggal dunia yang tertimbun bangunan ambruk di Ponpes Al-Qosini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Musibah ini telah menelan korban jiwa hingga 15 orang, sementara itu 48 orang masih terjebak di bawah puing-puing bangunan. Jasad korban berhasil ditemukan pada Minggu pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Jenazah kemudian langsung dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk proses identifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Hingga saat ini jumlah korban yang meninggal dunia menjadi 15 orang, sementara 48 orang masih tertimbun. Proses pencarian korban menggunakan alat berat untuk mengangkut dan membersihkan puing-puing reruntuhan di sekitar lokasi. Satu pintu. Saya pilih saja. Penyelamatan yang penuh tantangan dilakukan di tengah reruntuhan musola Ponpes Al-Qosini. Seorang santri yang terjepit beton harus menjalani amputasi darurat di lokasi demi menyelamatkan nyawanya. Drama kemanusiaan ini berlangsung hingga menguras tenaga dan air mata. Di tengah celah sempit reruntuhan, seorang santri ditemukan masih hidup. Namun, lengannya terhimpit beton tanpa ruang gerak. Korban bernama Nur Rahman Rohmatullah. Tim medis pun berpacu dengan waktu sebelum kondisi pasien semakin memburuk. Dokter Faruk bersama timnya harus masuk lewat celah hanya 40 cm, bahu-membahu di ruang gelap dan pengap untuk melakukan life-saving amputation atau amputasi darurat penyelamatan nyawa. Dengan alat seadanya, amputasi pun dilakukan di bawah runtuhan tanpa ruang steril, tanpa fasilitas lengkap, namun demi nyawa segalanya dipertaruhkan. Hingga hari ini kondisi pasien Nur Rahmatullah mulai stabil, nyeri berkurang dan demam tidak lagi menghantui. Atau medis pertama yang masuk ke dalam untuk melakukan asesmen awal ya. Jadi saya perlu menilai korban ini secara langsung. Jadi saya langsung masuk ke situ, itu dari lubang atau dari celah yang aksesnya mungkin hanya sekitar 40-50 cm itu. Masuk ke dalam lebih kecil lagi, sekitar 30 cm kalau salah. Jadi kita semakin menunduk lagi sampai ke tempatnya korban. Di situ saya sempat bertemu dengan dua jenazah. Sudah kita sampai ke situ, kemudian saya menilai pasien ini, saya cek nadi di lehernya, kemudian saya cek nadi di pahanya, terus kemudian pasien sempat saya panggil, tapi tidak ada bisa menjawab, hanya suara seperti terengah-engah begitu, dan seperti kelihatan sesak, tapi kaki masih bisa bergerak pelan. Saya masuk waktu itu ditemani oleh satu perawat rescue dari IGD RSUD dan satu dari Basarnas. Pemirsa, memasuki hari ke-6, proses evakuasi masih terus dilakukan pasca ambruknya gedung di Pondok Pesantren Al-Qosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk mengetahui perkembangan terkini, langsung saja kami sapa rekan kami, Faisal Rinaldi. Silakan Faisal. Ya, selamat malam Windy, Vena, dan juga pemirsa. Untuk proses evakuasi hingga malam ini di hari kelima masih terus berlangsung karena mengingat proses evakuasi korban yang masih tertimbun di sudah
tadi ditemukan sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Dan keseluruhan ini sudah Nah, tadi juga Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Faisal Rinaldi. Nanti kita akan update lagi, tapi kami hadirkan informasi satu ini berikut ini. Pemirsa, di hari ketiga pasca ambruknya Mushola Ponpes Al-Khozini, Haikal dievakuasi secara dramatis oleh tim SAR gabungan. Suasana haru mewarnai lokasi kejadian saat tubuhnya dapat keluar dari timbunan beton dan puing-puing. Dan di hari ke-6, kondisi Haikal masih dalam situasi gawat dan penuh resiko, sehingga jalan satu-satunya harus diamputasi. Ketua tim medis Dr. Larona menyebut kondisi Haikal semakin memburuk. Tungkai kaki kirinya sudah mengalami iskemik atau tidak lagi berfungsi. Dan dari hasil lab menunjukkan adanya sepsis atau infeksi pada jaringan tubuh vital yang semakin berat. Dr. Larona juga menjelaskan upaya yang dilakukan bersama tim meliputi konsultasi dengan dokter anak dan bedah vaskuler. Namun hasil vaskuler Doppler menunjukkan aliran darah ke kaki sudah tidak ada. Sehingga keputusan yang diambil adalah melakukan amputasi sepanjang mungkin pada bagian yang masih sehat untuk menyelamatkan nyawa Haikal. Hari-hari yang dilalui Haikal di rumah sakit pun masih penuh perjuangan. Doa dan harapan terus terucap agar Haikal bisa mendapatkan kesembuhan dan kekuatan. Keluarga korban ambruknya bangunan musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo terlibat perdebatan dengan petugas Dokpol di tenda posko BNPB. Mereka meminta petugas melibatkan proses pencarian dan identifikasi para korban dari reruntuhan bangunan agar berlangsung lebih cepat mengingat para korban sudah berhari-hari tertimbun di reruntuhan. Namun petugas tim gabungan menolak keinginan keluarga para korban untuk terlibat langsung dalam proses pencarian. Menurut petugas tim gabungan, mereka telah memiliki SOP sendiri yang berlaku dalam proses pencarian para santri yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan. Seperti badan kurus itu identifikasi secara faktual, panggil beliau itu sebentar dulu supaya 3 anak menjadi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. 1 selamat, 1 meninggal dunia, dan 1 lainnya belum ditemukan. Suasana haru menyelimuti keluarga santri korban runtuhnya bangunan musola pondok pesantren Al-Khozini. Di rumah inilah terdapat 1 keluarga yang terdiri dari 3 anak yang menjadi korban runtuhnya bangunan pondok pesantren. Mereka terdiri dari Maulana Alfan, Muhammad Reza, dan Ahmad Kevin. Maulana Alfan meninggal dunia, Ahmad Kevin mengalami luka, sedangkan Muhammad Reza masih belum ditemukan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mendatangi keluarga korban untuk memberi dukungan moral, menguatkan keluarga yang tengah dilanda duka yang mendalam. Pemirsa, selepas jeda kami akan membahas bagaimana perkembangan terbaru dari proses evakuasi di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, dan apa pula yang menjadi tantangan serta kendala dalam melakukan proses identifikasi kepada para korban bersama sejumlah narasumber sesaat lagi.
12 sampai 15 tahun. Gitu kan. Nah, jadi sidik jarinya sudah mulai rusak karena sudah mulai pembusukan. Kalaupun ada sidik jari, pembanding dari KTP kan belum membuat. Begitu. Jadi kalau dicocokkan dengan mambis, kemungkinan besar nggak ketemu. Itu satu, itu dari sidik jari. Dari gigi, nah gigi rata-rata umur 12 sampai 15 itu pertumbuhannya kan hampir sama. Ciri-ciri khusus sampai saat ini belum didapatkan. Misalnya ada yang copot satu atau apa, itu belum ada yang khas gitu dari laporan keluarga. Lalu bagaimana proses identifikasi terhadap jenazah korban yang berhasil ditemukan? Kendala seperti apa yang ditemukan di lapangan proses identifikasi jenazah korban? Dan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan tim SAR telah memasuki hari ke-6? Ya pemirsa, itu yang akan kami bahas bagaimana perkembangan proses evakuasi di hari ke-5 atas korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan Ponpes Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur, dan apa pula yang menjadi teknis untuk dilakukannya proses identifikasi terhadap para jenazah. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Dr. Danardi Sosro Sumiharjo yang merupakan psikiater sekaligus dokter spesialis kesehatan jiwa. Selamat malam, dokter. Malam, Mbak Terima Windy. kasih sudah hadir bersama kami. Dan di sebelahnya sudah ada Dr. Nyoman Edi Purnama yang merupakan dokter ahli forensik. Selamat malam, Dr. Nyoman. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga sudah terhubung dengan Maijen TNI Budi Irawan selaku Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, Pak Budi, langsung saja kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari proses evakuasi di hari ini, Pak Budi. Baik, Bu. Alhamdulillah tadi sekitar siang hari itu diketemukan lagi satu jenazah. Jadi total yang kita temukan dalam keadaan meninggal dunia ada 16 orang. 16 orang. Dari 167 korban itu diketemukan 120. Kemudian yang kondisi selamat ada 104 orang. Kemudian dari jumlah yang tadi selamat itu dirawat ada 10 orang. Kemudian kembali ke perawatan 93 orang dan tanpa perawatan medis ada 1 orang. Kemudian kita tinggal mencari sekitar 47 lagi, Bu. Diperkirakan dalam waktu dekat kita akan menemukan beberapa lagi. Baik. Mungkin itu update yang bisa kami berikan, Bu Windy. Ya, Pak Budi, dalam melakukan pencarian terhadap 47 orang yang diduga masih berada di bawah reruntuhan ini, apa skema yang dilakukan oleh petugas gabungan? Prosesnya sekarang sudah pada pengambilan lantai, Bu. Itu kan ada 4 lantai ya. Sekarang sudah pada lantai yang paling atas sudah mulai disisir, lantai kedua, dan kemungkinan para korban ini terjebak di lantai bawah. Sehingga perlu waktu. Ada kesulitan kita di mana kita tidak bisa mengerahkan banyak alat berat dikarenakan lokasi ini manuvernya sangat sempit. Jadi hanya ada 2 alat berat yang bisa beroperasi. Selain itu, kita masih menggunakan prinsip kehati-hatian terkait dengan sambungan dengan bangunan yang di sebelah. Apabila kita agak ceroboh, maka ada kemungkinan bangunan yang di sebelah juga bisa mengalami kerusakan, Bu. Ya, Pak Budi, bagaimana tim gabungan ini mengetahui titik mana saja lokasi ditemukannya para korban? Untuk pencarian korban ini adalah domain dari Basarnas, Bu. Mereka menggunakan alat-alat yang cukup canggih sehingga bisa mendeteksi di mana korban-korban itu berada, Bu. Sudah dipeta-petakan sekarang ini. Baik, baik. Dokter Nyoman, kita ketahui bersama bahwa proses evakuasi ini dilakukan secara optimal mungkin, tapi kondisinya memang tidak memungkinkan dan bahkan jenazah jasadnya ini bisa dibilang sudah mulai membusuk. Bagaimana proses identifikasi jenazah yang seharusnya dilakukan tahapannya? Oke,
Terima kasih Mbak Windy. Jadi bisa kami sampaikan di sini bahwa untuk identifikasi terhadap korban yang meninggal ini, secara metode kita menggunakan fase-fase. Saat ini mulai dari awal sudah dilaksanakan evakuasi dari TKP. Nah, kemudian bersamaan dengan itu juga ada tim yang namanya tim AM, antemortem. Iya. Ya, kemudian ada tim postmortem. Tim AM ini sudah berada di lokasi sejak awal, itu fungsinya untuk menghimpun laporan kehilangan. Ya, di situ timnya akan mengumpulkan dari orang tuanya, dari handetolannya, dari temannya, dari sekolahnya, ciri-ciri orang yang hilang, kan gitu. Nah, dikumpulkan itu ciri-ciri mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, termasuk juga pakaiannya, termasuk juga ciri-ciri hal yang lain. Itu satu data ketemu di situ. Bahkan di antemortem juga tim itu kemungkinan mengambil sampel DNA dari pihak keluarga. Itu sudah dilakukan. Nah, satu tim lagi akan berada di fasilitas kesehatan di ruang jenazah. Ini tugasnya adalah memeriksa jenazah yang sudah dibawa. Seperti yang disampaikan tadi, ada sekitar berapa yang sudah di rumah sakit? 11 kalau tidak salah saat ini. Tetapi yang 8 sudah diperiksa. Tinggal sisanya, atau yang 9 sudah diperiksa, tinggal 2 tadi masih akan diperiksa segera. Nah, mereka di situ juga memeriksa. Di situ ada ahli forensik, ahli dokter gigi forensik, bergabung untuk mendata semua ciri-ciri, tinggi badan, jenis kelamin, kemudian pakaiannya, kemudian yang menjadi concern yang bagus sebenarnya adalah gigi sama sidik jari. Nah, itu sebenarnya untuk primernya. Kemudian pengambilan sampel juga untuk DNA nantinya, seperti itu. Nah, itu dua data ini kemudian mengerucut, ada namanya fase rekonsiliasi, di mana dua data ini dicocokkan. Nah, kalau ada yang sesuai, berani menyatakan sesuai, yaitu berarti dirilis. Berarti. Tetapi kalau belum, akan ada pemeriksaan lain sampai dengan DNA barangkali seperti itu. Iya, baik. Ya, kita langsung tanyakan bagaimana perkembangan terkininya. Sudah bersama kami Kombes Pol Kusnan Marzuki, sekaligus merupakan Kabidokes Polda Jawa Timur. Selamat malam Pak Kusnan, sudah terhubung bersama kami. Selamat malam Bu Windy. Ya, Pak Kusnan. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari identifikasi para jenazah korban dari reruntuhan Ponpes Al-Khossini, Pak Kusnan. Terima kasih Bu Windy. Saat ini baru saja datang, ada kantong jenazah baru datang dan belum dibuka. Tadi itu yang ke-12. Yang ke-12. Terus kemudian yang sudah diperiksa, yang masuk ke sini, yang Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ada 10, Bu Windy. Yang masih dalam identifikasi, tadi sebelum datang 1, itu ada 1. Berarti 2 yang di dalam ruang dopol. Jadi total semuanya ada 12. Baik. Pak Kusnan, apakah dari tim menemui kendala dalam melakukan proses identifikasi terhadap jenazah ini? Sampai saat ini tidak ada kendala, Ibu. Hanya kami memohon kepada keluarga untuk melengkapi data-data akhir sebelum adik-adik kami yang meninggal. Itu seperti foto terakhir, kemudian ada data-data antemortem, termasuk barangkali periksa gigi atau sidik jari yang di KTP. Karena begini Bu Windy, ini kebanyakan dari kita adik-adik ini kan masih muda, banyak yang belum terdaftar di identitas, sehingga membutuhkan kayak ijazah. Lah, ijazah sendiri kadang-kadang itu sudah ada yang tidak terlalu sidik jarinya tidak terlalu bagus. Baik, Dokter Danardi, kita
benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi keluarga yang harus kehilangan putra mereka dalam musibah seperti ini. Pendampingan apa yang akan sahdianya diberikan kepada keluarga korban? Baik, jadi menghadapi suatu reaksi duka seperti ini, ada pakar psikiatri yang bernama Elizabeth Kubler-Ross itu membagi dalam 5 tahapan. Tadi tahapan pertama itu bahwa mendengar berita ini orang akan syok. Iya. Kemudian mencoba untuk denial, untuk mencoba menyangkal. Mungkin anak saya barangkali tidak di sana. Atau barangkali bahwa moga-moga anak saya di blok yang lain. Jadi artinya bahwa belum bisa menerima bahwa itu akan terjadi pada dirinya. Kalau kemudian masuk tahap berikutnya bahwa kemudian anger, marah bahwa aduh ini kenapa pada diri saya ya, kenapa anak saya ya, kenapa anak saya di blok situ, atau mungkin bangunannya barangkali kurang apa gitu. Nah kalau kemudian bisa masuk lagi mulai bargaining itu mencoba berdamai, tapi bahwa berdamainya bahwa coba seandainya anak saya hari itu nggak masuk ya, atau coba seandainya saya membawa anak ke mana. Jadi artinya mencoba seandainya. Tapi itu kan masih imagine, jadi artinya bahwa itu tidak nyata. Kalau itu kemudian bisa masuk di fase berikutnya adalah menerima. Oh iya, anak saya mengalami bencana di situ, anak saya tertindih di situ, mungkin anak saya juga bisa meninggal. Itu mulai masuk di fase depresi, mulai sedih, mulai menangis, mulai tidak bertenaga. Dan kalau bisa kemudian mencoba berdamai lagi, sudah dalam situasi namanya bisa menerima keadaan, akhirnya bisa acceptance, oh mungkin memang ini harus takdir saya, mungkin ini memang harus saya hadapi, ada sesuatu yang sedang diuji oleh saya. Jadi kalau tahapan itu bisa berjalan dengan baik ya 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa dilalui. Tapi bisa saja terjadi bahwa tergantung daya tahan seseorang atau juga bagaimana mekanisme coping, mekanisme adaptasi seseorang itu bisa saja 1, 2, 3 kembali ke 2 lagi, 2, 3, 4 kembali ke 3 lagi. Jadi artinya bisa berputar-putar itu. Artinya harus ada pendampingan yang betul, terus-menerus terhadap. Jadi pendamping itu harus paham bahwa beliau di tahap mana agar supaya bisa memberikan konseling yang tepat. Ya, baik. Dokter Nyoman, kita ketahui pula bahwa dari gigi ternyata rentang umur 12-15 ini cenderung sama dan juga sidik jari ini bisa dikatakan tidak bisa dilihat karena tidak ada pembandingnya. Nanti dibahas lebih lanjut ya Dokter Nyoman. Pemirsa, kami masih akan hadirkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Dokter Nyoman. Tadi saya ingin menanyakan apakah benar dalam rentang usia remaja ini memang sangat sulit untuk dilakukan identifikasi terhadap jenazah? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan kita di Jawa Timur tadi yang melaksanakan identifikasi itu ada benarnya. Karena kalau kita ngomong metode identifikasi itu sebenarnya ada 2, primer dan sekunder. Yang primer itu menggunakan sidik jari itu yang umum, kemudian catatan gigi dan DNA. Nah, itu. Kemudian ada yang sekunder, artinya penunjang, itu dari properti dan tanda medis. Itu tanda medis itu ciri-ciri tubuh kita, mulai dari rambut, mata dan seterusnya. Apakah ada apakah ada bekas luka, apakah ada bekas operasi, yang begitu-begitu detail begitu bisa jadi sangat berguna pada saat ini. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, terutama disebutkan tadi, anak-anak itu kan belum masuk ini ya. Biasanya kalau kolega kita yang di kepolisian, di Polres atau yang di Polda itu mempunyai unit identifikasi, mereka punya alat mambis itu bisa. Kalau sidik jarinya masih bagus, dengan korban yang masih baru, belum ada kerusakan, itu begitu orang dewasa masuk dia data kependudukan, dia sudah begitu ditempelkan sidik jarinya itu sudah muncul, identitasnya sudah muncul, nah otomatis. Nah itu kesulitannya dengan adanya anak-anak masih muda ini. Kan gitu. Yang kedua, tadi disebutkan kondisi dengan bertambahnya hari, ini kan semakin rusak. Jadi sidik jari itu semakin susah kita dapatkan. Nah, kemudian yang gigi-gigi, seperti yang disampaikan, anak-anak ini pertumbuhan giginya hampir dalam fase-fase sedang kuat-kuatnya, sedang bagus-bagusnya. Kalau kita sudah semakin tua, makin dewasa, kadang-kadang yang dicabut, kadang-kadang ditambal, justru itu menjadi satu
tanda khusus khas bagi setiap orang. Tambalan pun setiap orang pasti berbeda. Karena bentuknya berbeda, lubangnya berbeda. Itu menjadi ciri khusus. Itu biasanya bisa menjadi salah satu cara kita untuk menentukan si A si B. Ya, lantas kami langsung akan tanyakan bagaimana proses evakuasi dan juga apa yang menjadi fokus utama. Pak Budi, jika kita ingin lebih lanjut mengetahui, tentu kita mengerti tim SAR gabungan ini berpacu dengan waktu, apalagi ada proses identifikasi jenazah yang kemungkinan ini juga diharapkan bisa terungkap. Pak Budi. Mbak Windy, jadi untuk evakuasi dan identifikasi ini kan dua yang berbeda. Jadi untuk evakuasi Basarnas tetap bekerja all out, 24 jam mereka mencari. Tidak ada istilahnya untuk istirahat, mereka dibagi dalam beberapa shift. Sehingga mereka bekerja 24 jam. Nah, baru setelah nanti jenazah ditemukan akan segera dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, di situ DVI dari Polda Jawa Timur yang bekerja. Baik. Jadi kita bekerja siang malam, Mbak, tidak ada istirahat. Iya. Tentunya kami juga mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun langkah-langkah apa saja mungkin yang bisa diharapkan agar korban ini bisa kembali ditemukan? Untuk korban, terakhir kami dapat laporan dari lapangan, Mbak Windy, ini sudah ada terlihat. Tapi sebelum korban itu masuk ke kantong jenazah, kami tidak berani untuk menyebutkan jumlah korban. Jadi korban sudah terlihat, Mbak. Moga-moga dalam waktu beberapa jam lagi kita bisa mengevakuasi beberapa korban. Baik. Begitu, Mbak Windy. Baik. Pak Kusnan, kami juga ingin menanyakan kepada Pak Kusnan sendiri dengan adanya posko yang kita ketahui untuk para keluarga, apakah seluruh keluarga korban ini diantarkan kepada Rumah Sakit Bayangkara ataukah ada beberapa yang boleh untuk berada di posko di lokasi? Pak Kusnan? Di Rumah Sakit Bayangkara, Bu Windy, kami siapkan untuk tenda untuk keluarga, baik dari rumah sakit kami sudah menyiapkan, kemudian dari penanggulangan bencana juga menyiapkan juga, kemudian di sini juga disiapkan dapur untuk makan bagi keluarga, serta fasilitas termasuk untuk keluarga kamar mandi, dan juga teman-teman rekan-rekan wartawan juga kami siapkan tenda juga siap. Baik, Pak Budi, dalam upaya evakuasi ini apakah akan diperluas area pencariannya dan upaya-upaya apa saja yang akan dipersiapkan untuk keesokan harinya, Pak Budi? Mbak Windy, jadi untuk area pencarian itu hanya di gedung yang roboh saja. Jadi 25 kali 25, di situ fokus kita. Jadi tidak ada kita mencari ke daerah yang lebih luas karena memang kejadian ini hanya satu gedung yang roboh. Kemudian untuk hari besok kita akan terfokus lagi untuk mengevakuasi korban yang di dalam. Malam ini alat berat bekerja, besok pagi tinggal dari tim Basarnas untuk mengambil jenazah-jenazah yang ada. Begitu Mbak Cindy. Ya, Pak Budi, untuk tanggap darurat pada umumnya berapa lama untuk kasus ini, Pak Budi? Untuk tanggap darurat kami koordinasi dengan pemerintah Sidoarjo dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini akan diperpanjang sampai dengan jenazah diketemukan keseluruhan, Mbak. Jadi tidak ada batasan sampai kapan, tanggap darurat sampai dengan seluruh jenazah diketemukan. Begitu, Mbak Windy. Baik, Pak Budi. Pak Kusnan, kami juga ingin mengetahui sejauh ini berapa sampel dari keluarga korban yang telah dikumpulkan, Pak Kusnan? Sampel yang sudah kami kumpulkan, kami ambil dari keluarga itu sebanyak 57, kemudian dari korban kemarin juga yang sudah diambil sampel DNA, dan langsung jam 6 pagi tadi pagi kami langsung luncurkan ke Jakarta untuk diperiksa
DNA di Pusdokes Polri. Dengan harapan kita juga selain mencocokkan antara data antemortem dengan postmortem di sini, juga di DNA juga kita lakukan agar mana yang lebih dulu terjadi identifikasi pasti, sehingga untuk mempercepat korban ini teridentifikasi untuk segera diserahkan kepada keluarga. Itu Bu Windy. Baik, terima kasih Pak Kusnan dan juga terima kasih Pak Budi sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kami apresiasi segala bentuk upaya yang dilakukan oleh tim di sana. Kami masih akan membahas ya Bapak-Bapak perbincangan kami lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Dr. Danardi, kami ingin mengetahui, kita tidak bisa menyalahkan pihak keluarga saat keluarga menginginkan agar cepat-cepat. Namun bagaimana sesungguhnya yang perlu dikomunikasikan kepada mereka untuk memahami situasinya? Ya, jadi tadi seperti Dr. Nyoman menyampaikan bahwa untuk bisa melakukan identifikasi itu perlu suatu ketepatan. Ya, artinya bukannya cepat untuk bisa mendapatkan jenazahnya, tapi bahwa ketika mengambil itu juga harus dengan kehati-hatian. Jadi sangat mungkin bahwa ini sudah masuk hari ke-5, sudah ada suatu pembusukan, ada suatu ciri-ciri yang barangkali ada kesulitan. Jadi seperti ini tentu perlu disampaikan kepada para keluarga bahwa memang perlu berhati-hati agar supaya bahwa dalam proses pengidentifikasian tidak mengalami kesulitan. Karena tentu dari pihak kedokteran sendiri, dari pihak polisian sendiri juga pengen cepat, tetapi bahwa tidak mungkin kalau kemudian kecepatan ini malah tidak bisa akurat. Iya, Dokter Nyoman, yang mana yang lebih diprioritaskan, kecepatankah atau ketepatan? Prinsip kami memegang bahwa seseorang teridentifikasi tidak boleh salah, tidak boleh tertukar. Itu. Jadi dalam hal ini tentu ketepatan yang lebih utama daripada kecepatan. Namun demikian saya yakin tim ini juga sudah berusaha maksimal ya. Artinya bagaimana dia juga aspirasi pihak keluarga, kita sudah tahu juga bahwa bagaimana psikologisnya pihak keluarga. Tetapi di satu sisi kita juga berhadapan dengan kita harus menentukan dengan tepat, tidak tertukar nanti. Nah, itu yang akan menjadi masalah kalau sampai tertukar itu masalah. Itu yang menjadi tanggung jawab yang harus dikedepankan. Kita juga akan melihat bagaimana situasi di lokasi. Sudah ada rekan kami, Farah Manhila, dengan informasi terbaru dari sana. Silakan Farah. Iya, Windy dan juga pemirsa, sampai hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Dan ada penemuan terbaru yang dilaporkan oleh tim SAR Basarnas, pemirsa, pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, satu jenazah atau korban ke-29 kembali ditemukan dan berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pemirsa, baru saja juga kami mendapatkan informasi pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil mendapatkan penemuan berupa satu bagian tubuh, yaitu kaki yang ditemukan di sektor pencarian A2. Dan menurut keterangan dari Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Bapak Nanang, mengatakan bahwa proses evakuasi ini memang sampai saat ini dilakukan dengan berhati-hati, mengingat ini bukan mengevakuasi, maksud kami bukan melakukan rekonstruksi bangunan atau membongkar bangunan, melainkan memindahkan barang-barang beton atau part-part yang menghalangi, puing-puing yang menghalangi jenazah ataupun korban-korban yang masih berada di bawah runtuhan. Artinya proses ini berlangsung memang sangat hati-hati. Jika berdasarkan dokumentasi yang kami terima, pemirsa, ini memang terlihat tim SAR gabungan sangat berhati-hati melakukan upaya pencarian. Begitu berhasil melihat ada tanda-tanda body part yang terlihat, ini tim SAR langsung melakukan assessment secara cepat begitu ya, untuk memantau dan membersihkan sekaligus berupaya untuk mengangkat korban secara hati-hati untuk bisa memaksimalkan kondisi korban. Artinya dengan harapan korban yang dievakuasi ini bisa diangkat dengan utuh, tidak ada satu bagian yang
hilang ataupun rusak. Upaya-upaya ini masih coba terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tim SAR gabungan di posko gabungan ini nantinya akan ada press conference yang menyatakan hasil upaya pencarian yang dilakukan hingga petang ini. Untuk itu, data sementara yang bisa kami sampaikan, Windy dan juga pemirsa, hingga Sabtu hari ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan ini 104 orang selamat, sementara ada 29 korban ini berhasil dievakuasi dengan kondisi meninggal dunia, dan ada penemuan satu body part yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit Bayangkara. Dan untuk kondisi keluarga korban sendiri di posko SAR gabungan, Windy dan juga pemirsa, ini juga kami melihat mereka masih menunggu dan menanti dengan penuh kekhawatiran. Mereka berharap malam hari ini seluruh anggota keluarganya ini bisa berhasil ditemukan. Demikian informasi dari wilayah Sidoarjo. Windy. Baik, terima kasih para Manhila atas informasi terbarunya dari lokasi. Dr. Nyoman, kita ketahui bahwa ada penemuan lagi, tapi ini jenazah yang tidak utuh. Sesungguhnya setelah dilakukan pencocokan dengan antemortem dan juga pencocokan DNA dari keluarga, berapa lama dibutuhkan hasilnya agar dapat teridentifikasi? Dari DNA ya. Dari DNA kita pertama yang mempengaruhi adalah sampelnya. Kedua kemudian teknis pelaksanaannya nanti. Nah, berhitung dari semua hal-hal yang mungkin kita akan hadapi, kemungkinan ada technical karena alasan teknis barangkali diulang dan seterusnya. Secara normal itu sebenarnya 2 mingguan. Tetapi kalau bagus sampelnya, kemudian mungkin kita bisa lebih cepat. Nah, itu yang kita harapkan, bisa lebih cepat. Sehingga harapan keluarga juga sebagaimana yang disampaikan tadi, tentu juga kita aspirasi gitu ya. Kadang-kadang kita petugas-petugas itu kadang-kadang juga all out di laboratorium itu untuk bisa secepatnya, karena juga ada empati gitu ya. Jadi itu juga walaupun mereka bekerja di laboratorium, tapi juga mereka sudah terlatih untuk bisa merasakan bagaimana keluarga ini ingin cepat untuk ada urgensi yang mereka pertaruhkan di situ. Dokter Danardi, kami juga ingin mengetahui bahwa dengan adanya tanggap darurat yang tidak sedikit atau tidak sebentar ini memakan waktu yang cukup lama, bagaimana untuk menjaga kondisi psikologis dari keluarga dan juga untuk korban-korban yang selamat namun harus melakukan adanya tindakan dari kedokteran sendiri. Jadi saya berharap bahwa di Jawa Timur ini cukup banyak teman-teman kami psikiater, khususnya yang ada di apakah itu di Surabaya, apakah Malang, jumlahnya ratusan ada di Jawa Timur. Saya berharap teman-teman di sana ikut bergabung dalam tim untuk pendampingan ini, dan mereka tentu punya ilmu, punya kemampuan untuk bagaimana mengkomunikasikan atau bagaimana mendengar mereka, memberikan suatu masukan agar supaya meringankan beban psikologis yang sudah mereka rasakan. Adakah trauma healing yang dibutuhkan ataupun langkah-langkah lainnya yang perlu diberikan kepada keluarga korban ataupun korban yang selamat? Ya, betul itu, bahwa tentu dengan berbekal kemampuan memberikan trauma healing, teman-teman psikiater atau juga mungkin para clinical psychologist tentu itu juga punya kemampuan seperti itu. Ini perlu dilibatkan dalam tim di Jawa Timur seperti ini. Apa yang menjadi fokus utama, Dok? Jadi tadi bahwa mengetahui pendampingan itu individu tersebut di fase mana, apakah di fase masih protes. Tentu kalau dalam fase protes kita jangan beradu argumentasi, karena kalau masih protes itu kita lebih banyak mendengar saja dulu. Tapi kalau sudah mulai masuk bahwa berandai-andai, kita baru mulai bisa memberi masukan atau memberi arahan seperti apa. Kalau masuk pada fase depresi, barangkali apakah itu memberikan suatu psikofarmaka, memberikan obat untuk antidepresi, mempercepat proses agar supaya tidak lama-lama berada di fase depresi, agar supaya kemudian masuk di acceptance. Tentu juga bukan saja menghadapi kalau anaknya itu belum ketemu atau anaknya sudah wafat, tapi barangkali juga bagaimana menghadapi anaknya yang kemudian harus diamputasi, apakah anggota badannya atau apanya, atau kemudian dicacat. Tentu itu juga perlu suatu edukasi, perlu suatu pendampingan dari teman-teman yang memahami tentang trauma healing ini. Iya,
Dr. Nyoman, berdasarkan pengalaman Anda yang selama ini mungkin pernah terlibat dalam beberapa musibah, selain dari musibah di Pondok Pesantren Al-Husini ini, adakah peristiwa lainnya yang memang serupa atau justru bahkan lebih parah? Pengalaman yang korban yang banyak itu terakhir, kami waktu di Danau Toba itu juga sekian banyak orang yang di kapal yang tenggelam. Kemudian terakhir di Ketapang itu. Nah, Ketapang juga. Kemudian ada juga operasi DVI pada saat kecelakaan heli di Kalimantan Selatan. Nah, itu juga menggunakan apa yang saya katakan tadi, fase-fase, antemortem, postmortem, di TKP evakuasi, kemudian ada rekonsiliasi, bahkan kemudian ada pemeriksaan DNA dan seterusnya. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, ya. Dalam kondisi ini proses evakuasi masih terus diupayakan sampai seluruh korban benar-benar bisa terevakuasi. Nah, ini ketahanan dari tubuh ini untuk tidak cepat membusuk ini berapa lama? Begitu dia lewat dari 24 jam sudah mulai proses membusuk. Ya. Jadi kita kecuali misalkan udara sangat panas gitu bisa ada mumifikasi istilahnya karena kering gitu, udaranya kering kemudian, tapi ini saya kira lokasinya lembab dan seperti juga daerah yang lain begitu ya, dan itu pasti akan proses akan makin hari makin rusak. Mohon maaf. Artinya ada banyak kendala. Ada banyak kendala. Semakin kita rusak begitu, sampel pun kemungkinan kita mencari dari yang awalnya bisa dari jaringan, ya, gitu, otot misalkan begitu, kita ambil sampelnya untuk DNA, kemudian nanti bisa beralih ke bagian tubuh yang lain, karena ini sudah mulai rusak misalkan begitu. Nah, begitu. Itu kendalanya nanti untuk DNA-nya. Artinya apakah ada solusi lainnya jika kondisinya memang saat ini seperti ini faktanya? Kita kan berhadapan dengan upaya yang dilakukan oleh tim SAR untuk mencari itu. Antara kecepatan, kehati-hatian itu kan memang dicari yang optimal di situ. Kalau terlalu cepat nanti merusak bodi juga akan mengakibatkan identifikasi akan susah juga. Tapi kalau ya seperti itu. Jadi optimalnya seperti apa? Beliau bisa secepatnya ngambil, tapi karena situasinya di situ juga seperti itu, kita maklum. Tapi begitu jenazah misalkan, body part misalkan, nyampe di kami pasti akan secepatnya melakukan. Itu timnya sudah siap di sana, pasti. Itu salah satu upaya kami untuk mempercepat ini. Dr. Danarji, mungkin Anda memiliki pesan bagi keluarga ataupun keluarga besar yang menjadi salah satu pihak yang terkena musibah ini, baik itu saudara ataupun putranya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa suatu reaksi duka cita itu ada fase-fasenya. Jadi kalau apabila memang merasa bahwa perlu bisa bercerita, bisa curhat, bisa menyampaikan sesuatu, karena pada dasarnya dalam suatu terapi itu tidak boleh dipendam. Dalam suatu terapi itu bahwa sesuatu yang tidak nyaman itu harus dikemukakan. Nah, kalau mengemukakan itu pada orang yang mampu, seseorang yang bisa mengetahui bahwa prosesnya seperti apa, dia fase seperti apa, maka curhatnya akan ketemu dengan orang yang mampu memberikan suatu arahan yang positif. Jadi terapi pada dasarnya apabila seseorang itu bisa memberikan suatu reaksi, memberikan masukan yang pas, maka proses healing itu akan lebih cepat. Artinya support system. Support systemnya, ya. Betul, yang dibutuhkan. Betul, jadi curhatlah kepada orang yang tepat. Jadi artinya bahwa curhatnya kepada profesional atau orang yang memang memiliki kemampuan untuk mendengar, untuk memberi masukan, bukan untuk berdebat. Dan dari pihak rumah sakit juga biasanya menyediakan dalam musibah ini? Betul, dari rumah sakit atau saya harap tadi saya menyampaikan teman-teman yang ada di Jawa Timur, apakah itu di Surabaya atau Malang, masuklah dalam tim untuk pendampingan ini. Mungkin Dr. Nyoman ada yang ingin disampaikan baik itu himbauan atau lain sebagainya? Ya, kepada mungkin keluarga kami ikut berduka, namun demikian juga tetap kami bisa harapkan seandainya ada data-data lain yang bisa menjadi pembanding, misalkan siapa tahu ada yang pernah operasi misalkan, itu bagus sebagai data, misalkan operasi pemasangan pen misalkan, pemasangan pernah luka, pernah patah misalkan,
Nah, siapa tahu ada seperti itu, hal-hal seperti itu, detailnya apapun bentuknya itu bisa ditambahkan kepada tim antemortem, sehingga itu akan bisa membantu ya seperti itu. Kemudian foto misalkan sekilas sepele, foto meringis, senyum, nah kelihatan giginya, nah itu dalam kondisi-kondisi tertentu susunan gigi itu akan khas. Dan jika kita menemukan juga pembanding seperti itu fotonya, nanti dokter gigi forensik bisa, karena ini adalah salah karakteristik dari klasifikasi bencana tertutup, close disaster. Artinya orang-orang di sana tidak bercampur dengan orang umum. Jadi orang-orang itu pasti si A, si B, si D. Tapi kita harus menentukan yang mana si A, yang mana si B, seperti itu. Kalau dia punya catatan gigi kemudian itu di close disaster ini cukup membantu. Baik. Ya, itu terima kasih Dokter Nyoman, terima kasih juga Dokter Danadi waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita harapkan pula bahwa proses identifikasi ini bisa berjalan secara lancar. Dan pemirsa, sejumlah korban selamat memberikan kesaksian detik-detik sebelum bangunan Pondok Pesantren Al-Hosini ambruk dan menimpa ratusan santri yang tengah menjalani sholat asar. Di balik reruntuhan, para santri tersebut juga terus dilakukannya evakuasi. Muhammad Ali Zainal Abidin merupakan 8 korban awal yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dan sempat dirawat di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Ali Zainal menceritakan detik-detik ambruknya pondok pesantren tempat ia dan teman-temannya menimba ilmu. Pondok pesantren ambruk saat ratusan santri tengah melaksanakan sholat asar berjamaah, terjadi guncangan seperti gempa. Saat semua teman-teman berlari menyelamatkan diri, Ali memilih tetap melanjutkan sholat hingga tertimpa bangunan saat kondisi sujud dan akhirnya tidak sadarkan diri. Saya ingat itu saya selama sujud ada suara seperti batu-batu yang jatuh. Sholat jamaah ya? Iya. Kemudian teman-teman itu ada yang lari. Saya fokus ke sholat saya karena ya nggak tahu karena fokus apa ya, teman-teman lari itu saya masih sholat dan kok sudah ingat itu saja. Orang tahu itu karena posisi saya masih belum sadar pingsan. Saya itu masih waktu di ambulan itu setengah sadar. Saat ini Ali dan 7 korban yang dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo kondisinya sudah stabil dan seluruhnya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu cerita lain datang dari Taufan Saputra dan Syaifur Rosi yang sempat tertimbun reruntuhan selama 3 hari. 2 santri muda ini berjuang hidup dengan makanan, minuman, dan untayan zikir hingga akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Taufan Saputra, santri berusia 14 tahun, menjadi korban pertama yang berhasil diselamatkan setelah 3 hari pencarian. Tertimbun saat dirinya sedang sholat asar, Taufan terus berkomunikasi dengan tim penyelamat. Bahkan ia juga mendapatkan makanan dan minuman yang membuatnya dapat bertahan hidup di bawah reruntuhan. Tapi di sana bertahan ya? Berapa hari? 3 kalau nggak 2 hari ya? Itu sempat dikasih makanan atau bagaimana sama? Dikasih roti. Dikasih roti sama Basarnas itu ya? Selang bisa minum. Itu posisi putra itu seperti apa? Terlentang. Tapi sempat komunikasi dengan para... Iya, tapi petugas itu nggak dengar. Oh, petugas nggak dengar? Pas hari Rabu baru bisa dengar. Oh, hari Rabu baru bisa dengar. Berbeda dengan kisah santri lain, Syaifur Rosi bertahan 3 hari tanpa tidur, tanpa makanan, dan hanya berpegang pada celah udara. Rosi menceritakan, ia bertahan dengan untayan zikir dan selawat. Kaki kanan Syaifur terjepit beton yang tak mungkin diangkat. Hingga keputusan berat harus diambil, telapak kaki kanan Rosi diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Kaki sini kena corcoran besar. Oh, corcoran, ketimpang ya. Miring, corcoran, miring lagi pas selesai. Kok tim SAR bisa tahu gimana? Kamu minta tolong atau gimana?
pertama nggak tahu tim. Oh, nggak tahu. Pas ada tim yang bilang apakah ada orang. Terus kamu jawab? Tok 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 tok. Turun tok tok. Turun tok tok. Karena nggak bisa ngomong ya tok tok. Terus akhirnya kamu. Sini Pak. Siapa namanya? Langsung dikejar sama orangnya, dibuka langsung. Di balik derasnya air mata atas musibah ini, terdapat kisah haru yang membuktikan kekuatan doa dan ketabahan para santri untuk bertahan hidup. Sementara itu, proses evakuasi terhadap puluhan santri yang diduga masih tertimbun terus dilakukan tim SAR gabungan. Dari Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Zainal Azari, Humaydi, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, truk menabrak mobil dan pagar rumah di Klaten, Jawa Tengah. Polisi evakuasi sopir truk yang terjepit. Sebelum menabrak pagar rumah, truk muatan besi aluminium menabrak mobil pribadi di Jalan Raya Pakis Daleman di Desa Sekaran, Wodosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Daleman menuju Pakis. Truk melaju terlalu ke kanan hingga membentur mobil pribadi dari arah berlawanan. Akibat kejadian tersebut, sopir truk dan sopir minibus terjepit di ruang kemudi. Proses evakuasi petugas damkar, kepolisian, dan warga, korban luka lalu kemudian dibawa ke rumah sakit. Minibus yang membawa rombongan penyanyi dangdut asal Madiun Cantika Davinca mengalami kecelakaan menabrak pemotor dan bengkel mobil di Magetan, Jawa Timur. Inilah video amatir pemirsa yang sempat direkam warga sesaat setelah terjadi kecelakaan antara minibus yang membawa rombongan penyanyi dangdut. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar itu tewas di tempat kejadian. Sementara penumpang minibus mengalami luka-luka. Semua korban kecelakaan kini telah dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Saidiman. Mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan tunggal saat menuju lokasi kebakaran. Kecelakaan terjadi ketika satu unit mobil damkar yang memuat 4 orang personil dikerahkan menuju lokasi kebakaran di Desa Gataraeng, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saat dalam perjalanan, mobil damkar menghindari sepeda motor dari arah yang berlawanan hingga terbalik. 4 orang anggota damkar mengalami luka berat. Para korban dibawa ke RSUD Tendriawaru Bone, sementara 2 lainnya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. Pemirsa, aktivis kemanusiaan Indonesia Muhammad Hussein tiba di tanah air usai mengikuti aksi solidaritas untuk Palestina pada misi Global Sumut Flotilla di perairan Mediterania Timur sejak pekan terakhir September 2025. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein disambut keluarga dan aktivis lainnya. Diketahui Hussein bersama puluhan aktivis kemanusiaan lain menjalankan misi Global Sumut Flotilla di perairan Mediterania Timur sejak September 2025. Hussein mengatakan saat menjalankan misi banyak ujian dan kesulitan yang ditemukan. Saat ini juga Indonesia hanya jadi peserta, namun ke depan Indonesia akan menjadi penggagas aksi kemanusiaan yang lebih besar. Bergabung bersama gerakan Global Sumut Flotilla atas nama Delegasi Indonesia, Global Peace Conference Indonesia. Akhirnya kita hari ini kembali. Perjuangan sangat melelahkan. Banyak sekali hal-hal yang kita temukan di lapangan, berbagai cobaan, berbagai kesulitan, namun jauh dibandingkan kesulitan yang dirasakan oleh warga Gaza. Saya ingin tegaskan, mungkin untuk saat ini, untuk sementara, tugas kami sebagai aktivis Global Sumut Flotilla sudah selesai. Namun, tugas kami sebagai manusia belum selesai. Karena sampai detik ini masih ada genosida terjadi di sana.
Krisis inkubator melanda Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Bala, Gaza. Hal ini terjadi setelah operasi secara intensif yang dilakukan Zionis Israel. Salah seorang ibu dari bayi mengatakan jumlah tenaga medis dan peralatan sangat terbatas, sementara bayi yang lahir lebih banyak dari tenaga medis. Di Rumah Sakit Al-Aqsa, 1 termometer digunakan untuk 27 pasien. Tidak hanya itu, keterbatasan obat-obatan dan ruang perawatan pun membuat tenaga medis kesulitan merawat pasien. Keadaan ini mengundang reaksi UNICEF mendesak evakuasi 25 bayi dari inkubator di rumah sakit kota Gaza. Ya, usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan pembahasan mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang semakin memanas. Kami akan hadirkan membahas bersama dengan sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Untuk tahan banting lawan ketombe, perkuat kulit. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi kembali memanas. Kali ini, relawan Jokowi mendesak Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti laporan hukum yang menyeret nama Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar terkait dugaan ijazah palsu. Desakan serupa juga disampaikan organisasi Pradi Bersatu. Menurut Sekjen Pradi, Ade Darmawan, pihaknya memberi tenggat waktu 14 hari kepada kepolisian untuk menunjukkan progres hukum yang jelas. Dan bila mana surat yang kami berikan secara resmi besok itu tidak digubris dalam tempo waktu 14 kali 24 jam ya. Ya, 2 minggu ya, kesepakatannya 2 minggu ya. Ada pun bahkan Bang Paiman mengatakan itu kelamaan, tetapi kami memberikan 14 kali 24 jam untuk Mabes Polri, ya. Seperti diketahui, laporan resmi atas kasus ini telah dilayangkan langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2025. Bahkan, Polda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan Jokowi ke tingkat penyidikan. Lantas, apakah polisi akan segera menetapkan tersangka atau justru membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu Jokowi? Ya, kasus pencemaran nama baik dari dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo semakin memanas pemirsa. Desakan ini datang dari Pradi Bersatu dan juga relawan untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Karena sampai saat ini belum juga ada tersangka. Lantas akankah pihak kepolisian menindaklanjuti dan juga segera menetapkan tersangka dari kasus ini? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan, di sebelah kanan saya sudah hadir Bang Andi Aswan, Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, atau koordinator dari relawan. Selamat malam Bang Andi. Malam Mbak Vina, sehat? Alhamdulillah. Sebelah Bang Andi juga kami hadirkan pemirsa, ada Pak Herman Kadir, pengacara Roy Suryo CS. Selamat malam Pak Herman. Sehat Pak Herman? Sehat, alhamdulillah. Oke. Selain dua narasumber yang sudah hadir bersama saya pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan Komjen Purnawirawan Susno 2J Kabareskrim 2008-2009. Selamat malam Pak Susno. Oke, baik, kita masih memperbaiki komunikasi kami dengan Pak Susno. Kita buka terlebih dahulu dari relawan, dari Bang Andi. Bang Andi ini beberapa waktu lalu mendesak ya pihak Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti ini. Apa alasannya? Apakah karena belum ada tersangka sampai saat ini atau ada alasan lain? Iya, Vin, hari Kamis kemarin ya kita mengadakan press conference ya. Seluruh ada 31 organisasi relawan dari Pak Jokowi ya, dan juga sekaligus ada relawan Prabowo Gibran. Kami semua ini menunjukkan bahwa kami relawan Pak Jokowi dan juga Prabowo Gibran ini sangat solid ya. Kita tetap selalu berkomunikasi melihat situasi politik yang ada di negara kita ini, terutama menyangkut hal-hal politik yang berhubungan dengan
ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kita melihat bahwasannya terjadi polarisasi yang sangat tajam di akar rumput ya, di masyarakat paling bawah ya, sehingga menimbulkan suatu kegaduhan dan juga menimbulkan perpecahan. Dan ini mereka semua menantikan sampai di mana ujungnya mengenai ijazah yang dikatakan palsu oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut. Yang kita katakan gerombolan teroris dan kawan-kawannya ini. Ya, teroris itu artinya Tifa, Roy, dan Rismon. Ya. Inisial dari nama itu. Nah ini tidak sampai kapan ini akan selesai. Makanya kami berkumpul dan kita berdiskusi. Ya mungkin saatnya juga kita harus memberikan suatu dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut ya mengerjakan secara profesional dan menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Dan ini sangat lama gitu loh. Dan kita juga memahami bahwasannya ini kan banyak sekali saksi-saksi yang diperiksa ya, dan lokusnya juga tempatnya juga banyak dan sangat hati-hati untuk memeriksa itu. Yang dikatakan ada 100 lebih ya sebagai saksi-saksi yang akan nanti baik saksi pelapor maupun juga saksi terlapor ya. Kemudian juga ada alat bukti yang cukup banyak ya, ratusan juga, ada 500 kira-kira 500 sekian untuk alat bukti itu. Jadi dibutuhkan kehati-hatian juga. Kita menyadari untuk itu. Tapi mestinya ada tenggat waktu juga sampai kapan ini gitu. Karena kita melihat ini yang terjadi di masyarakat ini sudah jenuh untuk menunggu gitu loh. Ya kami berharap semua bahwasanya Polda Metro Jaya ini bisa menuntaskan ya dalam bulan ini. Ya kita berharap dalam 2 minggu ini sudah ada titik terangnya bagaimana status hukum kasus ini. Begitu, Vin. Oke, jadi harapannya ada tenggat waktu untuk segera dilakukan penetapan tersangka dalam kasus yang sudah statusnya tahap penyidikan. Jadi status hukumnya itu jelas. Status hukumnya jelas, itu yang diinginkan. Pak Herman, bagaimana menurut Anda desakan yang diberikan relawan dan juga Pradi Bersatu untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus di Polda Metro Jaya ini? Jadi gini, kalau lihat dari statement tadi, itu pelanggaran hukum menurut saya. Tidak boleh. Itu ada intervensi namanya. Jadi kita tidak boleh mengultimatum pihak penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya. Kenapa? Ini perkara kan bukan perkara gampang. Perkaranya ada hukum dan ada politiknya. Artinya ini membutuhkan kajian hukum yang sangat dalam. Dan membutuhkan pembuktian yang sangat dalam. Gak sembarangan gitu loh. Apalagi sampai detik ini, sampai saat ini, ijazah asli Jokowi itu belum pernah ditampilkan. Belum ada. Polda sendiri belum meneliti. Katanya mengajukan hasil labkrimnya. Mana? Sampai sekarang belum ada. Artinya ini masih sangat jauh kalau menurut saya. Artinya memang harus membutuhkan kajian-kajian hukum sangat dalam, membutuhkan penelitian hukum yang sangat dalam. Dan tidak segampang itu gitu loh. Wah ini baru 6 bulan, yang lain-lainnya banyak. Ada udah setahun 2 tahun. Saya dulu waktu kasusnya pelanggaran HAM Timur dulu udah berapa tahun baru bisa selesai itu. Jadi nggak segampang itu gitu. Menurut saya masih wajar pihak Polda Metro Jaya masih dalam proses penyidikan kasus ini gitu. Gak boleh mengultimatum penyidik pelanggaran hukum menurut Pak Herman. Kita langsung tanyakan ke Pak Susno untuk minta pencerahan. Pak Susno, ini bagaimana nih Pak, statusnya sudah masuk ke tahap penyidikan sudah beberapa bulan sejak April, kemudian ini masuk laporannya ke Polda Metro Jaya. Tapi sampai saat ini Pak belum juga ada tersangka dan muncullah desakan-desakan. Bagaimana seharusnya Pak Susno? Baik, kita hargai hasil kerja daripada Polri ya, baik itu markas besar Baris-Krim yang telah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi identik ya. Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah, artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah, itu kesimpulan yang bagus sekali. Kemudian sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi. Pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang
jadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah, itu kan. Dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga, dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka. Karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kepala Bareskrim, sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya kita secara akal sehat saja lah kali itu. Bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga Undang-Undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu loh. Ya. Karena yang terakhir itu kami dapat informasi juga bahwasanya tim ahli ya dari saksi pelapor itu ya sudah selesai untuk diperiksa ya. Jadi kan semua sudah komplit untuk itu. Ya tinggal bagaimana Polda Metro Jaya melaksanakan gelar perkara itu. Terlepas bahwasanya itu apakah status tersangka atau tidak, yang jelas gelar perkara itu dapat dilaksanakan secara terang benderang, ya kan? Bagaimana apakah ijazah itu diuji kembali oleh Polda Metro Jaya itu adalah wewenang dari penyidik. Mengenai ijazah aslinya, ya jelas itu sudah di tangan penyidik untuk itu kan, sebagai alat nanti bukti materi di pengadilan, kan selanjutnya seperti itu gitu ya. Kalau tadi saya menganggapnya dari Bang Herman mengenai intervensi hukum, tidak ada intervensi hukum kalau kita melakukan itu. Saya sudah katakan tadi, himbauan moral dari kita untuk tetap bagaimana fokus untuk menyelesaikan ijazah ini secepatnya. Kenapa saya bilang? Karena ini memang sudah lama 6 bulan, ya kan? Ini hal yang sebetulnya bukan hal yang sangat sulit gitu loh. Ya, berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya, Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada ya dari teman-teman Pak Jokowi ijazahnya itu. Jadi yang kita lihat ini adalah jangan sampai lagi ini di bawah ini berantem gitu loh. Terpolarisasi betul di bawah itu.
Ada yang mengatakan Jokowi palsu di sini, Jokowi asli. Akhirnya mereka berkelahi gitu. Apa yang didapat? Inilah yang kita tidak ingin terjadinya perpecahan anak bangsa di level yang grassroots ini. Oke, itu yang diinginkan oleh relawan. Pak Herman, kalau Anda melihat apa yang dikatakan oleh Pak Susno bahwa ini tidak bisa ada tersangka dalam kasus di Polda Metro Jaya ini, bagaimana? Iya, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Susno itu. Karena sampai sekarang objeknya itu belum bisa dibuktikan keasliannya. Nah ini Rosario dapat bukti dari KPU. Legalisasinya sama persis yang pernah ditayangkan oleh PSI itu, anggota PSI yang ijazahnya sekarang ini persis. Artinya ini kan perlu tanda tanya betul keasliannya itu. Artinya apa? Kalau memang benar palsu gimana ijazahnya itu? Jadi objeknya belum jelas ya? Iya, belum ditahan jelas. Dulu Bang Andi, karena saya mau kembali ke Pak Susno. Pak Susno, ya silakan. Ya, artinya saja. Ini dengan ada temuan baru dari KPU itu sama persis ijazahnya apa yang pernah ditayangin dan diiyain sama Pak Jokowi. Baik. Pak Susno, ini kalau kata Pak Herman objeknya nggak ada, jadi sependapat begitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau tidak bisa ada tersangka, kemudian statusnya naik menjadi penyidikan? Kenapa statusnya ini naik kalau memang tidak bisa diproses keberlanjutannya? Kan sudah jelas, sudah ada tindak pidana, Pak Susno. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan, telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Yang dipersoalkan ijazah. Ijazah itu baru sampai pada tahap identik. Identik itu mirip gitu. Tetapi apakah itu asli? Apakah Pak Jokowi sah memiliki ijazah tersebut? Itu yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu produk administratif dari pejabat administrasi negara. Nah, silakan beradu argumen pihaknya Dr. Tifa CS, Pak Rismon bersama dengan pihaknya Pak Jokowi membawa masalah ini untuk diadili tata usaha negara. Sah apa tidak Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu? Tentunya diproses sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh UGM. Untuk seseorang mendapatkan sarjana S1 kehutanan, apa syaratnya? Bukti-buktinya ada tidak? Misalnya bukti kuliah, bukti ujian, bukti pembuatan karya tulis, skripsi. Kalau itu ada semua dan prosesnya dibuktikan secara hitam di atas putih ada, ya berarti sah itu dan ijazahnya asli, bukan identik. Nah, kalau ternyata Pak Jokowi nggak bisa membuktikan, justru sebaliknya pihak Rismon CS bisa membuktikan bahwa persyaratan skripsinya tidak ada, kuliahnya tidak terpenuhi, persyaratan nilai tidak terpenuhi. Nah ini maka Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan secara putusan tun bahwa itu tidak benar. Saya tidak mihak kepada siapapun ya. Jadi kita lihat aja, ini kewenangan peradilan tun. Di Indonesia ini peradilan udah lengkap kok. Peradilan militer ada, peradilan agama ada, peradilan pelayaran ada, peradilan pajak ada, peradilan umum pidana ada, peradilan Mahkamah Konstitusi ada, peradilan tata usaha negara ada. Ya masuklah ke situ. Oke, Bang Andi harus ke PT UN. Tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan terus dan mengembang terus nih ya. Berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Nah sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres?
Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan beres Pak Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan pengadilan umum, ya kan? Bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT Tun. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini. nyeret. Dan gelar Memang perkaranya sudah sampai di mana? situ. Apakah akan dilaksanakan Kita gelar bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itulah Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah saya kan sudah diberikan oleh Bu Vina, kata mau nyambung, ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan Tun, ya, tata usaha negara. Nah, oke. Sekarang Anda kesempatan ngomong. Ya, Anda terima jangan kasih. potong. Pendapat Anda boleh, saya nggak bantah pendapat Anda kok. Oke, Pak Susno sudah selesai, silakan Bang Andi. Ya Sudah, kalau silakan. kata itu kan, tadi kan sudah, kita ini menunggu itu gelar perkara. Itu kan kapan dia sana gelar perkara itu. Saya belum sampai mau turun mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Gelar perkaranya kapan gitu kan? Itu kan kita tanyakan itu. Kita ini mendukung secara moral, bukan ada intervensi hukum. Ya, apalagi yang mesti diinikan gitu. Kita mendukung penuh apa yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Polri aja dihina-hina, ya kita juga marah. Coba, kan ada salah satu kan menghina Polri. Baik, saya kita di semua relawan itu di depan untuk saya itu. sekali segmen ini singkat sekali karena kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa Apa Kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia malam, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Herman yang belum bersuara. Ini kalau kita tarik pernyataan yang disampaikan oleh Pak Susno ini harus ke PT UN. Kalau Pak Herman melihatnya bagaimana? Iya, saya sependapat dengan Pak Susno bahwa kerana hukum ke PT UN. Cuman kan siapa yang masih harus mengajukan gugatan itu? Yang kedua, tergugatnya kalau digugat ya posisi Jokowi juga udah nggak jadi presiden lagi. Jadi mungkin kalau mau menggugat manfaatnya apa gitu loh. Kecuali kalau Pak Jokowi statusnya masih presiden, bisa di impeachment beliau kalau terbukti secara hukum itu palsu, dibatalkan oleh Petun. Nah, ini bisa aja nih. Sekarang kan ada fenomena kasus Gibran nih. Nah, kalau Gibran ini masih pas, dia bisa menjabat. Bisa dibawa karena. Saya mau kembali ke Pak Susno. Pak Susno, ini kan posisinya statusnya tahap penyidikan Pak, tapi memang seperti yang dikatakan oleh Pak Susno tidak ada tersangka. Kemudian bagaimana keberlanjutannya? Apakah memang terus-menerus seperti ini kasusnya tidak berlanjut atau harusnya seperti apa proses ataupun prosedurnya Pak Susno? Bisa berlanjut kalau Polri penyidik bisa membuktikan minimal ada 2 alat bukti dan alat bukti itu saling bersesuaian, ya, bukan hanya jumlah. Kalau itu terpenuhi, bisa membuktikan ijazah itu betul sah dimiliki oleh Pak Jokowi dan asli, maka orang yang mengatakan bahwa ijazah itu tidak asli dan sebagainya itu benar, dia mengatakan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Maka orang yang mencemarkan nama Pak Jokowi ya harus jadi tersangka. Dan apabila pencemaran itu dilakukan di media sosial, di ranah IT, maka dia kena Undang-Undang ITE juga. Tetapi persoalannya saya katakan tadi, yang dipersoalkan itu ijazahnya asli, sah apa tidak. Nah, ini masing-masing pihak mengajukan argumen dan mengajukan bukti-bukti. Nah, itu tidak akan selesai. Mengapa tidak selesai? Karena itu bukan ranahnya Polri untuk mengadili, untuk menyidik produk administrasi negara. Apa itu produk administrasi negara? Yaitu naskah
ijazah itu dibuat oleh pejabat administrasi negara. Siapa pejabat administrasi negaranya? Yaitu UGM. Nah, sah apa tidak itu, asli apa tidak itu, nggak bisa Polri nyelidiknya. Kecuali kalau Polri punya alat bukti yang belum kita ketahui dan dinyatakan ada, maka itu jalan dia menjadi tersangka dan bisa diproses di pengadilan. Tapi apapun juga ya kita minta pada pihak-pihak yang berselisih, pihaknya Pak Resmond dan sebagainya, mohon masing-masing pihak bersabar dan jangan menghina atau merendahkan martabat daripada aparat negara. Tolonglah kita hargai, apapun juga laborat yang ada itu laborat Polri itu adanya, sah adanya. Kemudian lembaga penyidik Polri itu sah adanya. Jadi masing-masing menahan emosi supaya kan kita nggak ada Polri lain lagi gitu. Hanya ini aja kepolisian negaranya ya. Oke, silakan. Baik, Pak Susno, tadi Anda mengatakan minimal harus ada 2 alat bukti. Tapi untuk bisa naik ke tahap penyidikan ini harusnya juga memang itu sudah terpenuhi. Dan apa yang membuat penyidik menyatakan bahwa kasus ini layak untuk naik statusnya ke tahap penyidikan? Artinya semua sudah terpenuhi, Pak Susno. Oke, terpenuhi 2 alat bukti ya. Itu bukan jumlah ya. Alat bukti itu dipersyaratkan oleh hukum acara kita saling bersesuaian gitu ya. Saling bersesuaian itu artinya saling ada kaitan bahwa benar keterangan saksi membuktikan itu sah adanya. Dan benar juga bahwa produknya atau bukti autentiknya atau bukti-bukti lain, bukti forensik membuktikan bahwa itu benar asli adanya, benar sah adanya. Jadi 2 alat bukti itu saling bersesuaian. Tidak hanya jumlah. Nah, yang mungkin masih dicari oleh aparat Polri adalah untuk mencari penghubung bahwa kedua alat bukti itu bersesuaian. Yakinlah bahwa penyidik Polri baik di markas besar maupun penyidik Polri di Polda Metro Jaya, mereka netral, mereka profesional, tidak memihak kepada salah satu pun. Jadi tidak memihak kepada Pak Jokowi, baik dia mantan presiden, tidak juga memihak kepada kelompoknya siapa tadi, Pak Mon, Pak Roy, atau Dr. Tifa, dan lain-lain. Kita berikan kepercayaan, bersabar, dan mungkin di sini ada pihak yang merasa, wah ini perlu digugat produk administrasi negara atau produk administrasi yang dikeluarkan oleh aparatur negara, ini perlu digugat di peradilan TUN. Ya silakan yang merasa berkepentingan. Terlepas dari apakah Pak Jokowi masih presiden apa tidak. Karena yang digugat itu bukan produknya Pak Jokowi, bukan produknya presiden, tapi produk lembaga administrasi negara, dalam hal ini produknya UGM berupa ijazah. Pak Susno, terus apa Pak pertimbangan kemudian pihak kepolisian menaikkan status ke penyidikan begitu? Saya tidak tahu gitu, karena sebagaimana dikatakan Pak Andi tadi, kepolisian belum pernah mengekspos ataupun gelar perkara, kemudian hasil gelar perkaranya diekspos pada publik bahwa kami tingkatkan ini menjadi penyidikan karena telah ada 2 alat bukti atau lebih dan sebagainya. Jadi sah-sah saja Pak Andi tadi menanyakan kok gelarnya nggak ada gitu sampai sekarang. Ya kalau ada gelar dan gelarnya terbuka ya mungkin dari pihaknya Pak Andi ya Pak, dalam hal ini mewakili Pak Jokowi, bisa menambahkan informasi, bisa menambahkan alat bukti sehingga pihak Polri terbantu. Demikian juga sebaliknya dari Pak Resmond CS bisa juga memberikan alat bukti, bisa juga memberikan informasi lain bahwa apa yang disangkakan, yang didalilkan oleh mereka bahwa ijazah itu tidak sah dan tidak asli. Silakan, ini masing-masing pihak bisa beradu argumentasi dengan otak yang dingin, tidak saling merendahkan martabat, namun saja berperkara mencari keadilan. Saya yakin dua-duanya adalah pihak-pihak orang-orang yang terdidik semua. Baik. Bang Andi, silakan direspon. Ya, saya juga setuju ya apa dikatakan Pak Susno itu. Ya. Yang penting begini, bahwasanya ini alat buktinya kan sudah banyak sekali. Ratusan alat bukti itu dan
Itu sudah jelas bagaimana saksi-saksinya juga begitu banyak, melebihi lah dari 2 alat bukti itu yang berkesinambungan. Itu sudah hal yang niscaya. Tinggal bagaimana saja, sampai kapan kan? Pertanyaan kan begitu, sampai kapan? Ya kan itu pertanyaan-pertanyaan di publik itu sehingga memunculkan dugaan-dugaan bahwa ini kebal hukum lah dan segalanya. Sampai-sampai terjadi penghinaan terhadap kepolisian, minta kepolisian RI dibubarkan oleh salah satu oknum tersebut, ya kan? Ini juga memicu kemarahan loh. Jangan salah, bukan hanya Polri ataupun anggota Polri, tapi kita sebagai masyarakat ya, yang kita memerlukan kepolisian Republik Indonesia ini digitukan juga ya, kita juga merasa tersinggung untuk itu. Karena apa? Menunjukkan arogansi bahwa dia itu kebal hukum. Nah itulah diperlukan bahwasanya itu kepastian status hukumnya itu ini bisa segera diselesaikan kalau semua bukti sudah terangkum semua ya, dan memang harus dikatakanlah ada 12 orang yang calon tersangka itu mungkin dipilah-pilah siapa sahabat tersangka atau sahabat tidak, itu ya silakan, itu haknya dari para penyidik. Yang tentu saja bagi kita ini sebagai masyarakat anak bangsa ini ya menunggu kepastian-kepastian itu agar tidak terjadi lagi namanya polarisasi ya antara kakak sama adik berantem karena memihak A, memihak B gitu loh. Kalau sudah diselesaikan secara hukum, oh ini jelas loh. Ini adalah produk yang sudah jadi produk hukum. Pak Herman, kalau dari pihak Roy Suryo CS ini bagaimana merespon kabar keberlanjutan dari kasus ini? Jadi gini, itu kan pihak Polda sudah melakukan penyitaan alat bukti yang ada di UGM, di kampus, terutama Fakultas Kehutanan itu. Nah kemungkinan kalau skripsinya diambil, diselidiki itu memang skripsinya itu sangat diragukan sekali karena tidak ada form pengesahan tanda tangan artinya. Jadi pembuatan skripsi itu juga tidak ada. Kalau saya kan kuliah kan ada. Oh, bab 1 setuju, bab 2 setuju oleh. Itu tidak ditemukan. Artinya apa? Kenapa ini nggak naik? Ya kemungkinan itu agak berat gitu loh. Karena ini kan kalau dibongkar habis-habis kan menyangkut nama baik seorang presiden, mantan presiden gitu loh. Dan itu berbahaya sekali. Apa yang kemudian lebih bagus diam aja ya. Kalau saya sarankan ya, Pak Jokowi suruh cabut aja laporan di Polda, selesai. Cabut laporannya? Iya, selesai itu. Itu lebih bagus menurut saya. Dia jadi bapak bangsa. Baik, Pak Susno, kalau misalnya potensi laporan ini dicabut, apa yang mungkin terjadi, Pak Susno? Saya tidak bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi. Ya bisa saja ada yang menganggap Pak Jokowi dihargai berjiwa besar sebagai bapak bangsa. Pasti ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mencabut karena takut ijazahnya terbongkar. Ya, kemudian ya namanya 280 juta rakyat Indonesia ya, pemikirannya macam-macam gitu kan. Ini kalau kita lihat yang paling bagus ialah ada statement dari Polda gitu, yang sekarang bola ini di tangan dia. Nah, diadakan gelar perkara sebagaimana tadi Pak Andi katakan bahwa kami sudah sampai ke tahap ini, 2 alat bukti sudah kami temukan, maka kami menyatakan ini ditingkatkan jadi penyidikan. Tetapi untuk menentukan siapa tersangkanya, kami mungkin ada kesulitan di bidang A, B, C, D, E. Maka jalan keluarnya adalah apakah ini dicabut, apakah jalan keluarnya ini digugat di TUN, apakah diapakan lah gitu. Kalau saksi dan sebagainya alat bukti yang diperiksa, saksi udah banyak sekali, saya yakin itu udah lebih dari 50 ya. Kemudian dokumen-dokumen yang disita udah banyak sekali, mungkin sudah 1 karung kali ya. Nah, tapi persoalannya alat bukti yang disita itu bisa nggak membuktikan bahwa itu sudah sampai pada kesimpulan asli atau tidak asli, sah atau tidak sah. Ya, terima kasih. Sayang sekali durasi kita sangat terbatas. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Susno, terima kasih Bang Andi, terima kasih Pak Herman sudah bergabung dalam diskusi Apa Kabar Indonesia. Terima kasih Pak Herman. Sehat selalu ya semuanya. Ini penonton.
Ya, pemirsa, diskusi kami tadi sekaligus tentunya menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Windy Welitoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama bersama rekan kami, Laura Luis. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.